Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis, tis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kali ini adalah persamaan trigonometri, tapi untuk yang saya bahas pertama kali yaitu adalah persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar ini ada 3 seperti trigonometri biasanya, yaitu adalah sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X adalah tan alfa. Jadi yang akan kita bahas adalah materi ini. Ingat, bisa dan mudah dalam kita belajar. Yakin bisa. Berikutnya yaitu mari kita mengingat dulu ketika ada pi radian ke derajat, maka misal seperti ini, ingat pi radian itu adalah 180 derajat, bukan pi 300, bukan pi itu 3,14, tapi pi radian adalah 180 derajat. Berikutnya, ketika ada 2 pi yaitu 360 derajat. Ketika ada pi per 2 yaitu 90 derajat. Terus ketika ada 3 pi per 2, caranya adalah seperti ini, yaitu 3 kali 180 derajat per 2. Nah, supaya lebih jelas, yaitu seperti ini. Nah, maka dari itu, kita coret 180 dengan 2, menghasilkan 180 dibagi 2, yaitu adalah 90 kali 3, 270. Berikutnya, ketika ada 2 pi per 3 sama, kita coret dulu, kita sederhanakan dulu 180 dengan 3. Nah, maka dari itu 2 kali 60 adalah 120. Berikutnya sama caranya, yaitu yang 180-nya kita bagi dulu dengan 4, yaitu 45, baru kita kalikan 3, dapatkan 135. Ini adalah merubah pi radian ke derajat. Berikutnya yaitu dari derajat ke pi radian, yaitu ketika ada 60 derajat sama dengan 60 derajat per 180 derajat. Ini merubah ke dalam bentuk pi radian. Jadi 60-nya kita coret. 60-nya kita coret. Dengan 180 kita sederhanakan. Jadi ini adalah pi per 3. Berikutnya ketika ada 270 derajat sama 270 per 180. Kita sederhanakan 270 dengan 180, yaitu dibagi 30. Didapatkan 7 pi per 6. Berikutnya yaitu ketika ada 150 derajat, yaitu 150 dan 180 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 30, didapatkan 5 per 6 pi. Berikut yaitu ketika merubah dari pi radian, ntar ke laser dulu, yaitu berubah pi radian ke derajat, kita kalikan 180 derajat, tetapi ketika merubah dari pi dari derajat ke pi radian, yaitu dibagi 180 derajat. Ini yang perlu kita ingat, karena ini materi ini akan kita gunakan untuk berikutnya. Oke, next berikutnya yaitu grafik fungsi sin X. Saya ingatkan lagi, grafiknya adalah seperti ini. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat, misalkan saya mengambil sin pi per 2 atau sin 90 adalah nilainya 1. Nah, yang sin mengakibatkan nilai 1 tidak hanya di 90 saja, bisa min 3 pi per 2 atau mungkin di yang lainnya. Jadi banyak sekali nilai yang mengakibatkan 1. Misalnya kita ambil yang sin 30, yaitu adalah setengah.
sin yang menghasilkan nilai setengah itu tidak hanya di sini saja, yaitu bisa di sini dan juga di sini serta di sini. Jadi bergantung yaitu batasnya. Kalau misalnya batasnya 0 sampai 2pi berarti ada 2. Kalau batasnya lebih panjang lagi berarti ada lebih lagi. Itulah yang akan kita cari. Nah, untuk persamaan sin yang perlu kita ingat yaitu adalah perbandingan trigonometri sudut-sudutnya dan berubah ke derajat jadi pi radian, karena tidak selamanya pertanyaan-pertanyaannya dalam bentuk derajat. Ketika ada sin min alfa itu sama aja dengan sin alfa. Bisa kita lihat dari grafik yang sebelumnya tadi. Kalau di sini ada sin 90 sama aja dengan min sin 90 tapi dibalik, di nilainya negatifnya karena min. Oke, kembali ke yang sini. Nah, jadi sin min A sama dengan sin A. Ketika ada sin A sama aja dengan cos 90 min A. Ini kalau dalam bentuk 90. Tetapi kalau diubah dalam bentuk pi, ingat 90 adalah pi per 2 min A. Tetap. Selain itu, nilai dari sin itu juga bisa didapat dari sin A sama dengan 180 derajat min A. Jadi kita kembali ke grafiknya dulu tadi. Nah, ketika kita mengambil sin 30 di sini, setengah sama aja dengan 180 dikurangi 30 di sini juga. Ini jadi sin itu bisa didapat dari 180 min A. Kalau dalam pi radian yaitu adalah pi min A. Ini. Terus untuk persamaannya yaitu ketika ada sin X sama dengan sin A, maka dari itu persamaannya seperti ini. Sin X sama dengan sin A ada 2, yaitu A plus K kali 360. Dan ini yang kedua tadi, yang balikannya 180 min A plus K kali 360. Apa sih maksud dari K kali 360? Karena satu lingkaran penuh adalah 360. Setiap satu lingkaran penuh akan kembali seperti semula lagi. K ini adalah bilangan bulat, bisa positif bisa negatif. Yang sebelah sini itu dalam bentuk derajat dan yang ini dalam bentuk pi radian. Oke, mari kita ingat yang ini. Ingat, bisa dan mudah dalam kita belajar. Lanjut. Yaitu contohnya, seperti ini contohnya. Ketika ada sin X sama dengan sin 45, seperti pada grafik tadi, nilai dari sin yang 45 itu banyak sekali, bisa ada di kuadran 2, kuadran berapa lagi. Nah, itu ada. Tapi lihat batasnya 0 sampai 360 derajat. Berarti cuma satu lingkaran, satu bukit, satu lembah. Oke, yang pertama adalah tadi alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya adalah 45 dan sini adalah X. Terus kita lanjutkan. Untuk K-nya kita mulai dari 0. K0 kita dapatkan seperti ini. Maka X-nya adalah 45 derajat. Terus K untuk 1 berarti seperti ini. K-nya kita ganti 1. Kita dapatkan 45 derajat plus 360 derajat. Maka didapat 405 derajat. Ini sudah lebih dari 360 derajat. Maka kita berhenti. Terus berikutnya yang bentuk kedua itu adalah alfa min 180 derajat min 45 derajat atau min alfanya plus K kali 360 derajat. Ingat, ini selalu ikut. Terus kita masukkan, kita hitung dulu. Ketika K-nya 0, maka didapatkan 135 derajat plus 0 kali 360 derajat. Didapatkan yaitu 135 derajat. Ketika K1 maka didapatkan yaitu 495 derajat, sudah lebih dari 360 derajat. Maka kita berhenti. Oleh karena itu
himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu adalah sin 2x sama dengan pi. Batasnya 0 sampai 2pi. 2pi, ingat ya, 2pi berarti 360 derajat. Kita pakai pi berarti pengerjaannya juga pakai pi. Oke, ketika ada bentuk seperti ini, tetap tulis bukan x. Di sini bukan x, tapi 2x sama dengan alfanya adalah pi plus k kali 2pi. Ingat bentuk seperti ini. Baru kita rubah dalam bentuk x, maka semuanya kita bagi 2. Kalau yang depan pi ini kita bagi 2, maka yang belakang juga kita bagi 2. Setelah seperti ini, kita dapatkan yaitu x-nya adalah pi per 2 plus k kali pi. Baru kita masukkan, kita coba, k-nya 0 didapatkan seperti ini, x sama dengan pi per 2. Terus ketika k sama dengan 1, ya, maka didapatkan pi per 2 ditambah 1, yaitu ditambah pi, maka hasilnya adalah pi 3pi per 2. Terus untuk bentuk yang kedua, karena ada 2 untuk sin, yaitu adalah 2x sama dengan pi min pi, karena tadi yang awal adalah 180 derajat, kita jadikan pi, yaitu pi, maka didapatkan, ingat, tetap 2x yang depan, maka x sama dengan k kali pi. Semuanya kita bagi 2. Berikutnya, ketika k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Dan ketika k-nya sama dengan 1, maka x-nya adalah pi. Ketika k-nya sama dengan 2, x-nya adalah 2pi. Nah, dari sini kita lihat himpunan penyelesaiannya adalah 0, pi per 2, 3pi per 2, dan 2pi. Karena masih masuk dalam daerahnya. Tetapi jika ini tidak ada sama dengannya, maka 0 sama 2pi tidak boleh ikut. Oke, contoh yang ketiga. Ketika ada sin x, sin 3x plus 30, yaitu yang belakang ini dalam bentuk persamaan, juga, yang ini juga dalam bentuk fungsi linear, atau ini juga fungsi linear, maka ingat bentuknya tetap kita tulis, depan tetap berada di depan, belakang tetap berada di belakang, tapi yang belakang plus k kali 360 derajat. Persamaan ini kita bisa selesaikan. Kita ubah dulu, x-nya harus sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita ubah seperti ini hasilnya. 2-nya kita pindah ke kiri, 30-nya pindah ke kanan. Baru kalau sudah dalam x sama dengan, maka kita bisa memasukkan k-nya. Kita dicoba, k-nya 0 didapatkan seperti ini. Terus ketika k-nya 0 adalah 30, ketika k-nya 1 kita masukkan, didapatkan x-nya adalah 390 derajat. Sudah lebih dari 180 derajat, maka kita berhenti, tidak perlu kita lanjutkan, karena jelas itu sudah berada di luar daerahnya. Baru yang kedua adalah tetap yang kiri bagian kiri, kanan bagian kanan. Tadi kan tadi sebelumnya kan ada 180 min alfa. Alfanya yang sebelah kanan, ya kanan inilah tetap kita tulis. Karena ini sudah artinya beda ketika kurungnya kita buka. Yaitu adalah seperti ini. Ini min, yang belakang juga min karena terkena min ini. Maka kita selesaikan, 5x sama dengan 90 plus k kali 360 derajat. Kapan kita bisa memasukkan nilai k? Yaitu ketika x-nya sudah sama dengan, jadi x sama dengan 18 plus k kali 72. 72 dari mana? Semua kita bagi dengan 5. Oke, ketika sudah seperti ini, mari kita masukkan k-nya 0. Dapatkan x-nya adalah 18 derajat. Ketika ini nilainya bukan sudut istimewa, ya tidak apa-apa, karena yang didapatnya seperti ini. Berikutnya, yaitu ketika k sama dengan 1, maka didapatkan 90 derajat. Masih berada di daerahnya. Oke, berikutnya, ketika k-nya sama dengan 2,
maka didapatkan 162 derajat, masih berada di daerahnya. Begitu juga untuk seterusnya sampai berada di luar daerahnya. Oke, dari sini kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 18 derajat, 30 derajat, 90 derajat, dan 162 derajat. Next, berikutnya yaitu grafik fungsi trigonometri bagian cos. Saya ulangi lagi, yang cos grafiknya adalah seperti ini. Jadi, misal cos yang nilainya setengah, itu tidak hanya di sini saja, ada di sini juga. Ini pun juga di negatif, ini pun juga nilainya setengah. Ya, nilainya 1, tidak hanya di 0, bisa juga di 2pi, bisa juga di min 2pi. Ini adalah grafiknya. Jadi, bergantung nilainya. Oke. Oke, ini daftar perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yaitu cos dari derajat biradian. Dalam bentuk cos, yaitu sifat istimewanya ketika ada cos min alfa sama dengan cos alfa. Seperti pada grafik, ketika di awal ini yang positif nilainya positif, dan yang di negatif nilainya pun tetap positif, karena sama aja dengan pencerminan, kiri kanan sama. Oke. Terus ketika cos alfa itu juga sama aja dengan sin 90 min alfa. Kalau kita ubah dalam bentuk pi yaitu pi min alfa. Next, berikutnya. Nah, ini untuk persamaan yaitu cos x sama dengan cos alfa. Bisa dan mudah dalam kita belajar. Yaitu ketika ada cos x sama dengan cos a, maka didapatkan kalau tadi ada 2 yang sin itu ada 2 yaitu A plus K kali 360, terus 180 derajat min A plus K 360. Tapi untuk yang cos yaitu A dan min A. Untuk yang dalam bentuk pi radian juga sama. Oke, berikutnya yaitu contoh soalnya bisa dan mudah. Oke, ini adalah mudah, sama dengan yang sin tadi. Contohnya yang pertama hampir sama, yaitu ingat harus dalam bentuk X, baru kita masukkan K itu 0, hasilnya 45 derajat. Terus kita coba K nya sama dengan 1, hasilnya adalah 405 derajat, sudah melebihi 360 derajat, maka kita berhenti. Terus untuk berikutnya yaitu yang negatif min A plus K kali 360 derajat, yaitu adalah X sama dengan min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Dapatkan hasilnya yaitu ketika 0 adalah min 45 derajat, itu berada di luar daerah ini, kita tidak pakai. Terus ketika 1 didapatkan hasilnya adalah 315 derajat, masih berada pada daerahnya ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Nah, dari sini bisa kita lihat K-nya dari tadi kan 0, 1, positif semua. K pun juga boleh nilainya negatif, asal nanti nilai akhirnya itu masih berada pada daerahnya. Oke, bisa dan mudah. Nah, untuk cos 2x sama dengan cos pi. Bisa dan mudah. Sama dengan yang sin tadi, kita masukkan, ingat yang kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Kapan kita memasukkan nilai x, nilai k, yaitu ketika x-nya sudah sendiri. Jadi seperti ini, kita olah dulu. X-nya sudah sendiri, baru kita masukkan nilai K0. Didapatkan yaitu X-nya pi per 2. Terus K sama dengan 1. Didapatkan hasilnya yaitu 3 pi per 2. Oke, bentuk pertama sudah. Yang bentuk kedua berbeda dengan nilai sin, yaitu min alfa. Kita olah dulu supaya X sama dengan
maka didapatkan seperti ini, baru kita masukkan K sama dengan 0. Ini hasilnya. Terus untuk K sama dengan 1, hasilnya adalah pi per 2. Untuk K sama dengan 2, hasilnya adalah 5 pi per 2. Nah, dari sini himpunan penyelesaiannya yang masuk dalam 0 sampai 2 pi yaitu adalah pi per 2 sama 3 pi per 2. Yang lainnya berada pada luar. Soal yang berikutnya yaitu adalah cos 3x plus 30 derajat sama dengan cos 2x plus 60 derajat, tapi batasnya 0 sampai 180 derajat. Ingat, yang kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Bisa dan mudah. Oke, yang kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Kita olah dulu supaya ketemu x sama dengan. Ketika sudah x sama dengan, maka kita masukkan k-nya sama dengan 0. Ya, ketika k-nya sama dengan 0, didapatkan hasilnya x-nya 30. Ketika k-nya sama dengan 1, didapatkan x-nya adalah 390 derajat. Sudah lebih dari 180 derajat, maka kita tidak melanjutkannya. Bentuk yang kedua adalah kiri tetap kiri, kanan tetap kanan, tapi yang kanan adalah bukan 180 min alfa, melainkan untuk yang cos adalah min alfa saja. Ingat, dalam mengganti kita harus kurung, karena min ini adalah nanti milik semuanya seperti ini. Nah, kita dapat menyelesaikannya, kita ubah dulu dalam bentuk x sama dengan dulu. Oke, x sama dengan min 18 derajat plus k kali 72 derajat. Yaitu ketika k-nya sama dengan 0, didapatkan x-nya min 18. Ketika k-nya sama dengan 1, x-nya didapat yaitu 54 derajat. Ketika x-nya sama k-nya sama dengan 2, maka didapatkan 126 derajat. Masih di bawah 180 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya jadi 30 derajat, 54 derajat, sama 126 derajat. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Bisa dan mudah. Maka berikutnya adalah bentuk tan. Grafik tan adalah seperti ini. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu akan berulang seperti semula, yaitu pada 360 derajat. Tetapi ketika tan berulang seperti semula sampai pi radian atau 180 derajat. Sama dengan tadi, nilai dari tan yang menghasilkan 5 tidak hanya di sini saja, bisa di sini ataupun mungkin di yang lainnya di sini. Nah, maka dari itu persamaan dari tan, sebelumnya kita ingatkan dulu nilai dari trigonometrinya adalah ini. Tan tidak berlawanan dengan sin atau cos, tapi berlawannya dengan kotan. Ketika ada tan A sama dengan kotan 90 min A. Begitu juga untuk pi radiannya, jadi pi per 2 min A. Ini adalah perbandingan dan trik dari tan serta kotan. Nah, untuk persamaan dari tan berbeda dengan yang sin sama cos. Jika sin sama cos itu ada dua persamaan, ketika tan ada satu persamaan saja, yaitu alfa plus k kali 180 derajat. Saya ingatkan lagi, 180 derajat ini karena nilai tan itu akan kembali seperti semula, atau namanya periodenya untuk tan itu cuma 180 derajat. Begitu juga untuk yang dalam bentuk pi radian. Untuk lebih jelasnya, ini ada contohnya, mudah dan bisa. Oke, ketika ada tan x sama dengan tan 45, ini sudah x, kita masukkan dalam rumusnya, x sama dengan 45 derajat plus k. Ingat, yang belakang bukan lagi 360 derajat, tetapi 180 derajat. Terus, kita masukkan k-nya 0, hasilnya adalah x-nya 45 derajat. Terus yang kedua, ketika k-nya sama dengan 1, kita masukkan, dapatkan x-nya adalah 225 derajat. Sudah lebih dari 180 derajat.
maka himpunan penyelesaiannya adalah cuma 45 derajat. Generasi muda pasti bisa. Oke, bisa dan mudah. Untuk contoh yang berikutnya, yaitu apabila ada tan 2x sama dengan tan pi. Ini kita bisa selesaikan. Kita tuliskan dulu yang kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Dan ingat batasnya bukan lagi 2pi, tapi cuma sampai pi. Kita olah dulu supaya x sama dengan. Sudah x sama dengan. K-nya kita masukkan mulai dari 0. Didapatkan x-nya adalah pi per 2. Berikutnya, ketika K-nya sama dengan 1, didapatkan X-nya adalah pi. Nah, ini. Terus, contoh yang ketiga, HP-nya dulu. HP-nya adalah pi per 2 dan pi. Bisa dan mudah. Generasi cerdas, generasi Indonesia. Oke. Contoh yang ketiga, lebih pemahaman lagi. Ketika ada bentuk seperti ini, kanan kiri dalam bentuk bersamaan, saya ulangi lagi, ingat tetap kiri, kanan tetap kanan, sesuai aturannya. Kiri, kanan. Kita selesaikan dulu dalam x sama dengan. Didapatkan x sama dengan 30 derajat plus k kali, ingat belakang 180 derajat, bukan 360 derajat. Didapatkan K0 adalah seperti ini. 30 derajat. K1 adalah dapatkan masih 210 derajat. Masih, oh iya, berarti sudah berada di luar daerah ini. Berarti sudah berhenti sampai di sini. Bolehkah kanannya negatif? Boleh saja. Kita lihat nanti, yang penting hasilnya tidak di luar daerahnya. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 210 derajat. Maaf, ini ada kesalahan, bukan 210 tapi cuma 30 derajat. Karena yang 210 derajat tidak masuk pada daerahnya. Untuk PPT-nya nanti bisa di-download di deskripsi. Jadi ini adalah materi dari persamaan dasar nilai dari sin, cos, sama tan. Generasi Indonesia adalah generasi yang cerdas, bisa dan mudah. Bisa dan mudah dalam belajar. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.